Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Ibu berharap pada siang hari ini Anda semuanya semangat, karena kalau di siang hari biasanya ngantuk. Jadi Ibu berharap Anda bisa semangat sehingga mata kuliah hari ini bisa Anda pelajari dengan baik. Baik, hari ini kita akan mendapatkan materi apa yang akan kita bahas hari ini. Ada yang sudah siap? Baik, iya, berarti tugas Anda yang pertama, Anda bisa menyiapkan adalah konsep dasar keperawatan anak. Ya, di akhir perkuliahan ini, Ibu mengharapkan bahwa Anda mampu memahami tentang konsep dasar keperawatan anak. Apabila Anda tidak jelas dalam penyampaian Ibu atau tidak mengerti apa yang Ibu sampaikan, bisa Anda tanyakan melalui kolom chat atau bisa langsung kepada Ibu. Baik, kita mulai sekarang. Oke, nah Ibu akan share dulu topik yang kita akan bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama kita akan lihat perspektif keperawatan anak. Ya, apa sih yang dimaksudkan dengan filosofi keperawatan anak? Yaitu suatu keyakinan atau pandangan yang dimiliki oleh perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan pada anak yang berfokus pada family center care, pencegahan terhadap trauma atau atraumatic care, dan manajemen kasus. Jadi dalam kita merawat anak, kita harus berkeyakinan bahwa memberikan pelayanan kepada anak itu berfokus pada keluarga, lalu pencegahan trauma, dan manajemen kasus. Prinsip keperawatan anak bukan miniatur orang dewasa, tetapi individu yang unik. Ya, jadi kita lihat bahwa anak itu jangan dipandang kecil, tetapi dia mempunyai pribadi yang unik, yang dimana pribadi itu mempunyai kebutuhan yang dapat dipenuhi melalui kebutuhan bio, jadi kebutuhan fisiknya, kebutuhan psikonya, sosial, dan kultural. Ya, kebutuhan fisik itu seperti makanan, pakaian, perumahan. Psikososial itu seperti kasih sayang, perhatian sosial, bermain, ya, kultural, budaya. 3, upaya perawatan yang diberikan berfokus pada promotif atau promosi kesehatan dan preventif atau pencegahan daripada kuratif dan rehabilitasi. Ya, jadi upaya perawatan itu kita lebih baik pada pencegahan dan promosi. Kalau sudah kuratif dan rehabilitasi biasanya membutuhkan biaya yang cukup mahal. Yang keempat, keperawatan anak berfokus pada kesejahteraan anak sehingga perawat bertanggung jawab secara penuh dalam keperawatan anak. Ya. 5, praktik keperawatan anak mencakup kontrak dengan anak dan keluarga untuk mencegah, mengkaji, mengintervensi, serta meningkatkan kesejahteraan anak. Prinsip yang kelima adalah tujuan keperawatan anak itu kita menggunakan dengan melaksanakan proses keperawatan yang sesuai dengan aspek moral atau etik dan hukum. Jadi kalau dalam merawat anak, kita bertanggung jawab penuh karena
Kalau salah kita akan dituntut secara hukum, ya. Yang keenam, tujuan keperawatan anak dan remaja adalah untuk meningkatkan maturisasi atau kematangan yang sehat bagi anak dan remaja sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual dalam konteks keluarga dan masyarakat. 7. Pada masa yang akan datang, kecenderungan keperawatan anak berfokus pada ilmu tumbuh kembang, sebab ilmu tersebut akan mempelajari aspek kehidupan anak. Jadi untuk yang akan datang, tumbuh kembang anak adalah ilmu yang dapat mempelajari segala kebutuhan anak. Family Center Care. Apa sih pengertian family center care? Keluarga sebagai suatu kehidupan yang konstan dan individu, mendukung, menghargai, dan meningkatkan kekuatan dan kompetensi dalam memberikan asuhan terhadap anak. Menurut Johnson 2009. Jadi dalam merawat anak itu kita berfokus pada keluarga. Berbeda kita kalau merawat anak dan merawat orang dewasa. Kalau orang dewasa bisa menolong diri, dapat mengambil keputusan, sedangkan anak itu seluruhnya tergantung pada orang tua, tergantung pada keluarga. Konsep dasar family center care meliputi enabling atau melibatkan keluarga, dan yang kedua empowering atau pengambilan keputusan. Enabling artinya bahwa perawat dalam menciptakan kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk menampilkan kemampuan dan keterampilan yang ada untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang baru dalam memenuhi kebutuhan anak dan keluarga. Ya, Ibu kasih contoh misalnya menciptakan kesempatan dan cara bagi semua anggota keluarga untuk menampilkan kemampuannya. Misalnya pasien anak dirawat dengan demam, lihat bahwa demam itu tindakan keperawatan yang diberikan itu adalah kompres hangat, bisa juga memberikan banyak minum, ya. Nah, kita memberikan kesempatan kepada keluarga, ya, untuk melakukan cara kompres kepada anaknya. Nah, apabila cara kompresnya sudah betul, berarti kita menguatkan dengan memberikan reward bahwa oh betul Ibu cara kompresnya, nanti kalau anaknya demam bisa dikompres lagi sehingga ia mendapatkan keterampilan yang benar-benar memang baru dan memang benar. Tetapi kalau misalnya keluarga memberikan kompres dengan cara yang salah, kita akan mengajarkan kepada keluarga untuk memberikan cara kompres yang benar sehingga dia memperoleh keterampilan yang baru dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Jika anaknya demam, dia dapat mengkompres dengan baik. Itu contohnya ya, enabling. Jadi melibatkan keluarga. Untuk empowering adalah pengambilan keputusan di mana interaksi perawat dengan keluarga yang sedemikian rupa sehingga keluarga mendapatkan perasaan untuk mengontrol kehidupannya dan mengambil keputusan sebagai hasil dari perilaku yang baru. Ya, jadi dalam melakukan suatu tindakan, ya keluarga adalah pengambil keputusan. Jadi bukan keputusan itu berada di tangan perawat, tetapi berada di tangan keluarga. Implikasi family center care atau penerapannya adalah peran perawat mendukung dan memperkokoh kemampuan keluarga
untuk memelihara dan meningkatkan perkembangan anggota keluarga. Yang kedua, orang tua diperlakukan sebagai mitra, teman ya, sejajar dengan perawat dan mempunyai peran dalam memutuskan apa yang penting bagi dirinya dan keluarga. Itu implikasinya. Yang ketiga, kemitraan mengimplikasikan bahwa mampu berbagi ilmu dan keterampilan. Yang tadi Ibu sudah jelaskan bahwa kita harus sebagai mitra, kita membagi kemampuan kita kepada keluarga, sehingga keluarga itu mandiri dalam merawat anaknya. Selanjutnya, perawat bisa membantu keluarga termasuk dalam riwayat masalah pribadi. Misalnya keluarga berkonsultasi tentang masalah kesehatan. Tentu kita dapat memberikan konsultasi sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau pasien. Topik yang kedua adalah atraumatic care. Apa sih yang dimaksudkan dengan atraumatic care? Atraumatic care adalah pemberian asuhan atau pelayanan terapeutik yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalkan distres psikologis dan fisik yang dialami oleh anak yang sakit dan keluarga pada sistem pelayanan kesehatan. Jadi atau tidak trauma, tidak membuat trauma, tidak membuat cemas pada anak atau meminimalkan ya cemas atau nyeri pada anak dalam menghadapi sistem pelayanan kesehatan. Therapeutic care adalah seluruh tindakan yang meliputi tindakan preventif, penegakan diagnosa, pengobatan, dan penata laksanaan lainnya atau perawatan paliatif pada kondisi akut maupun kronis, meliputi setting, personal, dan intervensi. Jadi tindakan therapeutic care itu bagaimana kita melakukan tindakan, setting, ya, sehingga pasien itu merasa nyaman, merasa meminimalkan kecemasannya sehingga dia rasa aman. Distres psikologis meliputi kecemasan tadi, takut, marah, kecewa, sedih, malu, merasa bersalah. Sedangkan distres fisik meliputi seperti kurang tidur, mobilisasi sampai mengalami gangguan, ya susah bergerak, nyeri, suhu meningkat, suara bising, cahaya, dan kegelapan. Tujuan atraumatic care adalah yang pertama, mencegah atau menekan perpisahan anak dan keluarga. Kita lihat bahwa atraumatic care ini anak dirawat di rumah sakit tentu mencegah ya perpisahan anak dengan keluarganya. Tentu yang hanya menunggu anak di rumah sakit itu cuma satu orang, entah ibunya atau entah ayahnya, sehingga menekan perpisahan. Ya, kita menghadirkannya sehingga anak itu merasa tidak berpisah dengan keluarganya. Yang kedua, mencegah dan mengurangi cedera tubuh dan nyeri. Jadi dalam mengurangi cedera tubuh dan nyeri. Misalnya anak dipasang infus, ya kita kurangi dengan memasang bidai sehingga tidak begitu kalau bergerak tidak terasa nyeri. Dan yang ketiga, meningkatkan sense of control. Ya, jadi meningkatkan kontrol diri terhadap anak tersebut. Manajemen kasus adalah pengelolaan kasus secara komprehensif yang dimulai dari pengkajian, diagnosa,
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dan dokumentasi keperawatan merupakan bagian utama dalam pemberian asuhan keperawatan. Jadi kalau kita mengelola kasus itu kita mulai dari pengumpulan data atau pengkajian, lalu kita merumuskan diagnosa keperawatannya, terus kita merencanakan tindakan keperawatan, mengimplementasikan atau melaksanakan dan mengevaluasi serta mencatat atau mendokumentasi hal-hal yang telah dilaksanakan oleh kita. Kemampuan perawat dalam mengelola kasus berdampak pada mutu kualitas asuhan keperawatan yang diberikan. Jadi dalam pengelolaan kasus melambangkan mutu, ya, dalam bagaimana cara kita mengelola kasus itu menunjukkan bahwa kualitas asuhan keperawatan yang kita berikan kepada pasien itu maksimal atau tidak. Sistem pemberi asuhan yang seimbang antara biaya dan kualitas. Ya. Manajer kasus bertanggung jawab dan bertanggung gugat pada kelompok pasien yang disusun berdasarkan standar. Jadi kalau nanti kita dinas di rumah sakit dan kita diberikan tanggung jawab, misalnya per pasien, berarti kita harus bertanggung jawab penuh dalam merawat pasien itu, dan kalau ada hal yang berkenaan dengan pasien kita yang dituntut ya bertanggung gugat, karena itu merupakan yang kita laksanakan itu sesuai standar, sehingga kalau yang salah bisa kita dituntut atau bertanggung gugat, ya. Model ini mencakup ketentuan waktu perawatan sebagai komponen dari pasien. Kita melihat selanjutnya adalah paradigma keperawatan anak. Pada paradigma keperawatan anak, kita melihat komponen ada 4, manusia atau anak itu sendiri, keperawatan, sehat, dan lingkungan. Manusia berarti kita merawat anak, sehingga apa itu anak? Ya, anak adalah manusia yang dari lahir sampai usia 18 tahun yang berada pada berbagai tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang mempunyai ketergantungan pada manusia dewasa. Itu menurut Wong 2009. Jadi kalau kita melihat anak itu dari lahir sampai 18 tahun. Ya, sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Kalau usia 18 tahun berarti anak itu dibagi atas ada usia neonatus, itu lahir sampai dengan 1 bulan, usia bayi 1 bulan sampai dengan 12 bulan atau 1 tahun, usia balita 1 sampai dengan 5 tahun, usia sekolah 6 sampai 12, dan usia remaja 12 sampai dengan 18 tahun. Ya. Sedangkan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, itu menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2079. Tadi Ibu katakan anak itu manusia yang utuh dan unik, yang mempunyai kebutuhan. Tadi dijelaskan kebutuhan itu ada kebutuhan fisik, misalnya makan, pakaian, perumahan, ada kebutuhan fisiko, perhatian, kasih sayang, ada kebutuhan sosial, bermain, ada kultural yang tergantung sesuai dengan tahapan tumbangnya. Tahapan tumbangnya tadi Ibu udah jelaskan ya. Tahapan tumbangnya itu dari masa neonatus tadi, ada masa bayi, ada masa balita, masa sekolah, dan remaja. Keluarga adalah kumpulan individu yang tinggal dalam satu atap dan mempunyai tujuan tertentu.
ya. Jadi yang dimaksudkan dengan keluarga adalah kumpulan dari ayah, ibu, anak, itu adalah keluarga inti yang tinggal di dalam satu rumah dan mempunyai tujuan tertentu. Keluarga itu ada keluarga inti, ada ya keluarga luas, tentu keluarga dengan ada kakek, ada nenek dan sebagainya, ya. Yang kedua adalah keperawatan. Tadi pertama kita melihat paradigma keperawatan yang pertama adalah anak itu sendiri, lalu yang kedua adalah keperawatan. Apa itu keperawatan? Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan, didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan, berbentuk pelayanan biopsikososial spiritual yang komprehensif, ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat, baik sehat maupun sakit, yang mencakup seluruh proses kehidupan manusia. Jadi, perhatikan keperawatan itu suatu bentuk pelayanan profesional. Anda tahu ciri-ciri profesional? Itu harus mempunyai body of knowledge, ilmu, ya, yang dipelajari melalui pendidikan, ya, mempunyai sikap, ya, sikap ini ditentukan dengan kode etik keperawatan dan mempunyai keterampilan atau psikomotor. Ya, psikomotor ini harus diatur dalam standar operasional. Ya, itu yang disebut dengan profesi. Sehat adalah suatu keadaan di mana fisik, psikologi, sosial berada dalam kondisi seimbang. Jadi fisiknya, sosial, dan psikologisnya seimbang. Kalau fisik sakit berarti sakit. Kalau psikologinya sakit berarti tidak sehat. Ya. Jadi fisik, psikologis, dan sosial itu harus rentangnya seimbang. Rentang sehat sakit, batasan pemberian pelayanan kesehatan anak. Jadi kita memberikan asuhan keperawatan baik pada anak sehat maupun pada anak sakit. Kondisi anak berada dalam status kesehatan yang meliputi sejahtera, jadi anak itu dalam status sejahtera, sehat optimum, sehat, sakit, sakit kronis, dan kematian. Ini artinya bahwa kalau kita satu garis lurus, ya, di ujung garis yang pertama itu anak berada pada kondisi sehat optimum. Sedangkan di garis yang lain, di ujung yang lain, anak berada pada tahap sakit kronis dan kematian. Jadi mempunyai rentang. Lingkungan adalah suatu kondisi yang berada di sekitar anak dan keluarga yang selalu berinteraksi di mana dipengaruhi oleh sistem. Lingkungan itu dibagi atas dua, ada lingkungan internal. Lingkungan internal itu berarti lingkungan yang berasal dari dalam, dan lingkungan eksternal itu lingkungan yang berasal dari luar. Lingkungan yang berasal dari dalam contohnya bawaan lahir atau genetik, misalnya IQ, ya, IQ. Lalu ada resistensi terhadap penyakit, misalnya penyakit bawaan, itu dibawa, ya. Sedangkan lingkungan eksternal ada ya berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, antara lain nutrisi, ya. Jadi gizi pada anak itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Sosial ekonomi keluarga, keluarga itu sendiri. Ibu kasih contoh misalnya keluarga yang utuh, tentu anak itu lebih nyaman daripada keluarga yang hanya ayah atau ibu, ya. Agama,
pendidikan dan pelayanan kesehatan yang tersedia. Lingkup praktek keperawatan anak itu meliputi kebutuhan ASU. Kebutuhan ASU itu adalah kebutuhan fisik yang harus dipenuhi. Tadi Ibu udah jelaskan kebutuhan fisik itu meliputi makanan, ya, minuman, ya, nutrisi, lalu ada pakaian, ada perumahan, ya, itu ya kebutuhan fisik, ya. Misalnya oksigen, cairan. Sedangkan kebutuhan ASI adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan ASI ini misalnya perhatian, kasih sayang dari orang tua, belayan, ya, itu adalah kebutuhan psikologis. Sedangkan kebutuhan ASA adalah kebutuhan untuk perkembangan anak, ya, kemampuan anak. Misalnya dididik melalui keterampilan, melalui sekolah, dari TK, SD, SMP, dan sebagainya. Itu adalah kebutuhan ASA. Apa peran kita sebagai seorang perawat? Ya, peran kita sebagai perawat adalah satu, memberikan asuhan keperawatan kepada anak dengan memenuhi kebutuhan tadi ASI, ASU, dan ASA. Jadi memberikan asuhan keperawatan dari mulai pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan dokumentasi dengan memenuhi kebutuhan kasih sayang, perhatian, memberikan kebutuhan untuk perawatannya dan asunya, kebutuhan nutrisinya, cairannya, dan atau kemampuannya untuk beradaptasi dengan keadaan sakitnya. Peran perawat yang kedua adalah advokat keluarga sebagai pembela keluarga dalam beberapa hal seperti menentukan haknya sebagai pasien. Jadi menentukan haknya sebagai pasien, kita berusaha menjadi advokat pada keluarga. Yang ketiga, pendidik, yaitu memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga tentang masalah-masalah kesehatan yang dihadapi oleh pasien dan keluarga. Yang keempat, preventif penyakit, mengutamakan tindakan pencegahan untuk timbul masalah baru sebagai dampak dari penyakit. Jadi pencegahan. Sebagai contoh, kita misalnya dalam melakukan asuhan keperawatan kepada pasien harus memperhatikan prinsip aseptik dan antiseptik. Ya, jadi dari satu pasien ke pasien yang lain kita harus mencuci tangan, ya, mengganti handscoon sehingga tidak dapat menularkan penyakit dari satu pasien ke pasien yang lain. Atau misalnya ada infeksi nasokomial, pernah dengar infeksi nasokomial? Infeksi yang terjadi di rumah sakit. Itu akibat karena perawat tidak mengutamakan pencegahan. Oleh karena itu peran kita yang keempat adalah preventif penyakit. Yang kelima sebagai konseling, ya, memberikan waktu untuk berkonsultasi terhadap masalah kesehatan yang dihadapi anak maupun keluarga. Yang keenam, kolaborasi. Kita bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Misalnya, perawat bekerja sama dengan tim dokter, tim medis dalam memberikan pengobatan kepada pasien. Perawat bekerja sama dengan tim nutrisi, diet, dalam memberikan makanan pada pasien. Bekerja sama dengan analis dalam pemeriksaan laboratorium. Dan yang ketujuh, perawat sebagai peneliti. Ya, jadi meneliti masalah-masalah keperawatan. Tren dan isu keperawatan, ada pergeseran fokus pelayanan dari kuratif dan rehabilitasi ke promotif dan preventif. Jadi
trennya dari promosi dan preventif daripada kuratif dan rehabilitatif. Kebutuhan pelayanan anak lebih ditingkatkan di rumah dan komunitas sehingga diperlukan kompetensi perawat yang komprehensif. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat dalam penggunaan alat-alat kesehatan. Misalnya penggunaan alat yang sekarang misalnya menggunakan pencatatan melalui komputer, untuk kita menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi semua status pasien bisa dikontrol melalui bisa diinput di dalam komputer. Mungkin dari Ibu materi siang ini sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan? Oh iya, ada di kolom chat. Ibu, saya kurang paham tentang manajemen kasus. Baik ya, ini yang bertanya adalah email. Oke, email. Tadi Ibu jelaskan bahwa pada prinsip keperawatan anak itu ada family center care, di mana ada dua konsep pada family center care adalah enabling dan empowering. Lalu ada traumatic care dan manajemen kasus. Manajemen kasus maksudnya begini, bahwa di rumah sakit kita merawat pasien itu dengan berbagai macam kasus. Jadi tidak satu kasus. Misalnya ada kasus pasien dengan demam berdarah dengue. Ada kasus pasien dengan anak dengan penyakit campak. Tentu manajemen kasusnya berbeda antara dengue, demam berdarah dengue, dan campak. Dari pengkajiannya, pengumpulan datanya, tentu tanda-tandanya demam berdarah dengue berbeda dengan campak, ya. Lalu penegakan diagnosa keperawatan juga berbeda dengan demam berdarah dengue dan campak. Intervensinya, rencana tindakannya juga berbeda. Implementasi yang berbeda. Jadi manajemen kasus itu bahwa dalam merawat anak, kita merawat sesuai dengan kasus yang diderita oleh anak itu sendiri. Sehingga membutuhkan kemampuan kita, keterampilan kita dalam berbagai macam kasus yang menyerang pada anak. Paham ya, Imer? Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak. Paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Baik, paham. Ya, Ibu akan meringkas materi yang Ibu berikan pada hari ini adalah yang pertama adalah kita melihat filosofi keperawatan anak, di mana cara pandang perawat dalam merawat memberikan asuhan kepada anak, ya, di mana pada filosofi keperawatan anak itu ada prinsip-prinsip, ya, bahwa prinsip keperawatan anak itu ada meliputi enabling, family center care, itu enabling dan empowering, ada traumatic care, dan ada manajemen kasus. Setelah itu pada paradigma keperawatan kita akan melihat ada apa itu manusia, yaitu anak itu sendiri adalah seseorang yang dari lahir sampai usia 18 tahun yang mempunyai kebutuhan dalam tahap tumbuh kembangnya dan tergantung pada orang dewasa. Terus ada keperawatan, ada sehat, dan ada lingkungan. Setelah itu kita akan melihat
peran perawat tadi, ada peran perawat pemberi asuhan keperawatan, ada peran perawat sebagai pendidik, ada advokat, ada konseling, kolaborasi, dan peneliti. Selanjutnya, tren dan isu keperawatan anak bahwa fokus keperawatan anak itu pada upaya promosi dan preventif dan lebih ditekankan pada promotif dan preventif daripada kuratif dan rehabilitasi. Nah, tren yang ke depan lebih difokuskan kepada pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada pertumbuhan dan perkembangan anak itu semua kebutuhan anak dapat dipenuhi. Nah, Ibu kira itu materi yang Ibu sampaikan hari ini. Ibu ingatkan sudah mengisi kolom kehadirannya? Ya, baik. Hadir seluruhnya? Baik. Baik, untuk pertemuan yang kedua kita akan melanjutkan. Ada yang tahu pertemuan kita yang kedua adalah? Oke, ya. Asuhan keperawatan pada anak sehat. Oke ya. Terima kasih atas kebersamaan kita untuk siang hari ini. Ya, mohon maaf bila pada penyampaian hal-hal yang tidak berkenan pada Anda. Ya, Ibu akhiri dengan tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, hindari kerumunan, ya, dan salam sehat. Selamat siang semuanya.